di dalam kontrol volume diferensial. Itu. Ya, aliran steady, aliran 2 dimensi. Artinya ke arah panjang pelatnya dianggap dia tidak berubah karakternya, diambil di salah satu potongan saja. Ke arah sumbu Z dia dianggap tidak terjadi perubahan. Aliran tuna, aliran 2 dimensi. Nah, kalau kita terapkan kekekalan massa, jadi urutan selalu menerapkan persamaan momentum begini mesti. Massa dulu, terus momentum. Gitu kan? Apa? Integral kontrol surface rho P dot dA. Itu total netonya ya, sama dengan apa itu? M dot yang melalui AB. M dot yang melalui BC. Ya. Dan M dot yang melalui CD. Ini bisa masuk, bisa keluar loh ya. Contohnya CD pasti keluar. Di kontrol surface CD pasti ada massa keluar. AB pasti massa masuk. BC ayo, kemana BC? Masuk atau keluar? Ternyata nanti hasilnya, nah nanti kita lihat ya. Nah mengapa AD tidak? M dot ada AB, ada BC, ada CD. Mengapa yang melalui AD tidak ada? Mungkin karena alirannya sejajar dengan AD. Oke, bukan hanya sejajar AD Dewa Agung, karena AD itu solid surface, gitu ya, tahu ya? Tidak hanya karena sejajar, tapi AD itu solid surface. Ya, tidak mungkin dia dilewati laju aliran massa. Oke, nah kita hitung M dot AB, M dot BC, M dot CD, yaitu nanti kita bisa simpulkan. Ini kan, kalau kita, ini sebentar saja, nanti ada contoh soalnya ya. M dot BC yang akan kita evaluasi ini adalah minus M dot AB dikurangi minus M dot CD. Saya pindah ruas saja. Kemudian dievaluasi dalam bentuk diferensial untuk volume atur dengan lebar W, ya. W yang tadi saya sebut B, sekarang ganti W ya nggak apa-apa ya. Sekarang mari kita lihat permukaannya apa? AB. Flux massanya berapa? Permukaan AB diletakkan pada X. Karena aliran 2 dimensi tidak ada variasi pada Z, flux massa AB yaitu minus AB, M dot AB adalah minus rho VDA. DA-nya apa? Ya, ambil segmen kecil-kecil DY. Lebarnya W. Berarti ini adalah M dot kan? Mengapa min? Ayo. Dari 0 sampai delta kan surface-nya, lebarnya W. Dan di dalam boundary layer itu kecepatannya adalah kecepatan U kecil kan? Oke. Jadi M dot AB adalah negatif 0 sampai delta rho UDY kali W. Mengapa negatif? Halo. Masalahnya masuk, Pak. Siapa yang ngomong ini? Sikrok lagi. Ya. Oke, karena aliran masuk. Sudah jelas aliran masuk. Ya. Sementara CD yang diletakkan pada X plus DX akan dikembangkan menurut deret Taylor. Yaitu apa? Kalau ada M dot pada X, yaitu pada AB sama dengan 0 sampai delta rho UDY, harga mutlaknya kali W, itu adalah M dot pada X, ya kan? Karena M dot AB pada X. Nah, menurut Taylor series, M dot pada X ditambah delta M dot terhadap DX kali delta diturunkan terhadap X kali DX, ya. Sama dengan apa? Ini M dot pada X tadi, ya. Kenapa enggak min? Min itu kan atributnya dia karena masuk, harganya kan tidak min, tidak ada min-minan ya. M dot X adalah ini. Ya.
Terus turunan M dot terhadap X. Ini kali DX kali W. Semuanya kan mengandung kali W. Dikeluarkan aja W-nya semua. Oke, siapa bertanya ini? Ini kalau orang nggak ngerti, nah, pusing 7 keliling kepalanya. Hanya ini sederhana, nah, kamu anak mekanika kok. M dot apa? Rho VDA, tulis. Batas integralnya mana? 0 sampai delta kan? Di daerah X itu. Ini loh. Kalau saudara mau ikuti, pasti saudara akan mudah. Nih, AB pada X, CD pada X plus DX, ya berapa ininya? Delta, ya tebal boundary layernya, ya delta. Lalu kalau dia berkembang ke sana, ini laju aliran massa ini dikembangkan menurut deret Taylor menjadi M dot pada CD seperti yang ada di transparan sheet ini. Nah, oh ini kan mudah. Oke, ada yang ditanyakan? Ini banyak sekali yang dulu aktif sekarang mengundurkan diri. Kayak siapa? Eka Maya, terus banyak kok saya punya catatan itu. Bervina, bentar. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, berarti kalau saya kurangkan dia untuk BC adalah M dot BC adalah flux massa pada permukaan BC adalah ini negatif. Karena selisihnya antara AB dengan CD adalah ini. Ya, dan tandanya min. Berarti apa? Masuk kan dia. BC ditembus masuk kan? Memang masuk. Dia dipotong oleh streamline secara masuk. BC. Oke, siapa belum tahu? Karena kita mau melanjutkan perjalanan kita mengevaluasi ini secara momentum. Oke. Sudah ya. Selanjutnya kita akan bahas flux momentum dan gaya yang tergabung dalam volume atau ABCD, di mana hal tersebut berkaitan dengan persamaan momentum. Oke, kita urus urusan fluidanya dulu. Kalian ingat kan, kalau menerapkan persamaan integral momentum itu, gaya yang ada di kiri adalah gaya-gaya pada kontrol volume. Yang di kanan adalah momentum fluidanya. Kalau CD suku pertama sama dengan 0, ya. Kalau rho VDA tadi massa alir, maka U kali rho VDA adalah momentum aliran, flux momentum, ya. Maka FSK adalah momentum flux dari AB ditambah momentum flux dari garis BC, BC itu yang ada di sini, dan momentum flux pada garis CD, AB, BC, CD, di mana momentum flux adalah momentum pada arah X. Sekali lagi, momentum flux karena diakibatkan oleh fluida yang pada AD tidak ada. Kenapa? Karena itu menembus solid surface ke aliran. Oke, nah pada AB. Permukaan AB diletakkan pada X. Karena aliran 2 dimensi, maka flux momentum AB adalah momentum flux negatif 0 sampai delta U rho U dy kali W. Ya, ini adalah rho VDA kali U. Rho VDA kali U. DA-nya adalah WDY. Oke, mengapa min? Karena laju aliran massanya dianggap negatif karena masuk. Sementara U-nya positif, positif kali negatif jadi negatif di sini. Oke, flux momentum kita sudah selesaikan dari AB, ya. Yang CD, nah itu lagi diulang oleh selecting itu. Permukaan CD diletakkan pada X plus DX. Menggunakan Taylor series, flux momentum pada arah X dapat diekspansi dengan deret Taylor dari letak X dapat diperoleh. Pada CD itu adalah momentum flux X plus DX posisinya. Yaitu momentum flux pada X, yaitu pada AB tadi,
diambil harga mutlaknya, dikalikan, ditambah turunan momentum flux terhadap X, karena jaraknya di delta X, ya dikalikan delta X. Ya, Taylor series. Momentum flux pada CD adalah pada X plus DE. Tuliskan momentum flux pada X, pada AB tadi ini. Turunan momentum flux terhadap X, ya ini tadi diturunkan terhadap X parsial kali DX kali W. Oke. Nah, karena BC adalah punya permukaan dengan kecepatan U pada arah X. Nah, mengapa kecepatan pada arah X di sepanjang BC itu sama dengan U besar? Siapa bisa jawab? Ini. Kenapa pada U besar? Pada sepanjang ini. Halo? Pada garis BC, momentum flux dengan tadi negatif masuk, ya. Kecepatannya adalah U besar. M dot kali U besar. Kenapa? Sepanjang BC ini kecepatan masuknya U besar. Halo? Ignatius Andika. Bagus, Ignatius. Saya tunggu kamu. Karena di luar tidak termasuk dari boundary layer ya, Pak? Iya, pas pada sisi boundary layer. Dia mencapai aliran invisit. Ignatius. Jadi nanti kalau membaca ulang di rumah, seperti itu. Bagus, Ignatius. Karena dia pada sisi boundary layer. Sehingga kecepatannya adalah kecepatan invisit U besar. Oke, lanjut. Oke. Ini ya, tadi. Masukkan U dot BC. Mengapa min? Ya karena tadi UDY-nya, rho UDA-nya masuk min, kalikan U besar ya jadi ini. Dari uraian di atas dapat dievaluasi selisih flux momentum melalui permukaan atur. Ini momentum dulu ya, nanti baru gayanya. Nah ini. Ya, ini ada yang kurang tak tambahi kali U di sini ya. Ini kan ini yang melalui AB. Ini yang melalui CD adalah ini dan ini dikurangi U kali U dikali yang melalui BC. Ini kan laju aliran massa yang melalui BC kan tadi. Ini ya kali U. Ya. Dan dapat disederhanakan sebagai berikut. Kenapa disederhanakan ya? Ini dengan ini kan menghapus seret ya. Lalu jadi cuma ini. Siapa bertanya? Lalu FSX apa? Kalau terjadi gaya pada ini ABCD, adakah gaya di BC itu ada gaya gesek? Di GC ada gaya gesek? Halo? BC. Di BC adakah gaya gesek? Tidak ada, Sisi. Ayo. Yang kita evaluasi sekarang bukan momentum fluidanya, tapi gaya pada kontrol volumenya. Oke, saudara. Saya mau diskusi tetap serius ya, fokus ya. Di antara A, B, C, D ini yang mana yang ditembus yang terjadi gaya gesek? A, B, B, C, C, D, dan AD. Yang mana ada gaya geseknya? AD, Pak. AD. Siapa bilang ini? Sikrok. Sikrok lagi. AD. Kalau begitu yang ada di AB, ada AB, gaya apa? AB dan CD. Permukaan vertikal itu. Normal, Pak. Bagus. Agustin Mariata, siapa itu? Kenapa kamu hilang lama?
Ada apa, Agustin? Kamu kehilangan semangat? Ikut aktif. Agustin Mariatul, Kiptia. Dulu aktif sekali dia. Oke, ada gaya normal akibat tekanan statis. Oke. Demikian juga di CD, karena bidang vertikal, kita ingin mengevaluasi gaya ke arah X. Gak mungkin ada gaya gesek di AB secara X. Karena ditembusnya dia secara tegak lurus oleh aliran. Kalau gesekan kan harus melekat di permukaan. Ya. Sementara BC, adakah gaya gesek pada permukaan BC? Tidak ada, karena BC adalah tempatnya aliran mulai invisit, pasti tidak ada gesekan. Itu juga ada gaya akibat tekanan statis. Nah, mari kita evaluasi. Ini nampaknya rumus ini sulit, tapi kalau sudah diterangkan gitu, oke-oke saja. Berapa permukaan AB? W kali delta. Tekanan statisnya, ambil kata P. Berarti P kali W delta adalah gaya tekan AB yang bekerja pada X positif. Dengan ekspansi deret Taylor, tekanan pada X plus dx yaitu tekanan pada X ditambah turunan tekanan terhadap X kali jaraknya dx. Ini adalah tekanan pada bidang CD. P plus dx adalah bidang CD. Sehingga gaya yang bekerja pada permukaan CD adalah negatif tekanan di CD dikalikan apa? Ayo. Berapa luasnya? W, Pak, lebarnya. Dari ini loh. Berapa penampang CD berapa luasnya? Coba ini. Lebarnya pelat W. Kalau di AB delta kali W luasnya, ya berarti ini apa? Delta ditambah D delta kali W. Itu aja, repot. Ragu-ragu, cirinya anak mami. Hidupnya tidak pernah sengsara. Oke ya. Jadi ini adalah gaya tekanan statis pada permukaan CD. Nah, yang ada adalah gaya tekan rata-rata pada seluruh permukaan BC. Wah, ini cerdas dia bilang. Apa? Yaitu gaya pada permukaan X, ya, pada AB, ditambah gaya pada permukaan X plus dx, yaitu CD, dibagi 2. Tekanan rata-rata dari BC ini loh ya. Ini saya terangkan ya. Ini. Oke. Bagaimana menghitung tekanan rata-rata sepanjang BC? Ya tekanan di AB ditambah tekanan di CD dibagi 2. Itu aja. Nah ini kan, tekanan di AB adalah P, tekanan di CD adalah P dP dx, ini ditambahkan dibagi 2. Maka 2P ditambah 2P tambah dP dx ya kali dx gitu ya dibagi 2. Maka ini jadi P dan ini jadi setengah. Oke ya. Ini adalah akibat tekanan statis. Akibat gaya gesek, yaitu pada permukaan AD. Ya, gaya gesek pada permukaan AD. Ini tadi dikalikan luasnya aja. BC adalah luas terproyeksinya ke arah X apa? W kali di delta kan? Permukaan BC itu kalau diproyeksikan ke X sama dengan apa? Ya, tebalnya, tingginya di delta, lebarnya W, ya W kali D delta. Ini tekanannya, ini lebarnya. Sekarang gaya gesek pada permukaan AD adalah wall shear stress
ya arahnya adalah negatif karena bidang AD itu adalah bidang yang negatif ya. Garis titik-titik ini kalau kamu inceng ini loh, tekan geser pada W ditambah tegangan deret Taylor ditambahkan bagi 2. Oke. Balik gambarin lagi. Nah, mana platnya? Platnya adalah setelah AD ini. Ini adalah kontrol volumenya, kontrol surface-nya. Kalau sumbu Y ini vertikal ke atas positif, maka bidang AD ini bidang Y positif atau bidang D negatif. Ini adalah permukaan AD dari kontrol surface-nya ini. Dia melekat pada permukaan platnya. Permukaan platnya ini itu adalah Y positif. Ya, permukaan kontrol surface AD adalah Y negatif. Kalau bidangnya negatif, maka kita harus kasih gaya negatif supaya tensornya positif. Karena bidang negatif dengan permukaan negatif dengan gaya negatif akan dapatkan tensor positif. Nah, ini kan, ini gaya gesek pada permukaan AD adalah gaya yang diambil negatif, yaitu wall shear stress pada titik A, ya, ditambah turunan ini, ya, 2 kali seperti ini di rata-rata. Ya, dikalikan W dx adalah luasnya. Panjangnya pelat dx, AD itu kan panjangnya dx, kali lebarnya W. Maka ini adalah luas gesekannya W dx. Ini adalah tegangan gesernya rata-rata sepanjang garis AD. Ya. Nah, kalau ini semua saya jumlah antara tekanan dan gaya gesek, maka didapatkan dengan pedoman. Kalau ada diferensiasi dikalikan 3 kali nih, dP kali dx kali d 3 kali, padahal masing-masing itu kecil. Maka yang 3 kali ini atau yang 2 kali akan dinyatakan ini loh. Ini sama ini dinyatakan sebagai sesuatu yang kecil dibandingkan yang lain. Ini 1 kali, ya. Ini adalah ddx, ukurannya adalah yang mengandung D cuma 1 kali, ini sudah 2 kali. Oke ya. Jadi dengan mengabaikan suku kecil maka jadi ini. Ya. Persamaan di atas dibagi oleh naniatrik menurunkan persamaan, pada akhirnya didapatkan seperti ini. Oke. Ya, pada akhirnya didapatkan tau W ditambah delta kali dP dx sama dengan del x integral 0 delta U besar dikurangi U kecil rho U dy. Nah, saudara, saya sekarang mau tanya. Ini adalah rumus umum. Kalau berlaku pada flat plate, yang mana yang 0? Kalau berlaku pada yang mana? dpdx, Dok. dpdx kali delta ya. dpdx-nya 0. Siapa? Namamu pasti Sikro. Ya, Sikro. Oke. dpdx-nya 0. Maka kalau nanti berlaku untuk flat surface, dpdx-nya 0, maka jadi persamaan ini tinggal ini. Persamaan A di atas adalah persamaan momentum integral yang memberikan hubungan antara komponen gaya X pada boundary layer dan flux momentum. Gradien tekanan dpdx dapat ditentukan dengan menerapkan persamaan Bernoulli aliran invisit di luar boundary layer, di mana ini ya, kalau saudara mau mendapatkan mengapa ini sama dengan dpdx-nya itu dinyatakan sebagai ini, saya persilakan melihat ini turunan yang saya ekstra berikan, saya tandai dengan asterisk tanda itulah ini penjelasan dpdx sama dengan ini itu adalah
Nih, ada boundary layer berkembang di permukaan dari 1 ke 2 ya. Karena invisit daerah 1 dan 2 itu kan di daerah invisit ya. Karena di sisi boundary layer. Maka diterapkan persamaan Bernoulli dari 1 ke 2. Kalau tidak invisit tidak boleh Bernoulli diterapkan. Maka P1 dikurangi P2 sama dengan U2 kuadrat dikurangi U1 kuadrat per 2. Ini adalah dP delta P per rho sama dengan setengah delta U kuadrat. Kalau 1 dikurangi 2 ini 2 dikurangi 1 berarti satunya harus negatif kan. Delta itu biasanya kan yang positif itu kalau duanya lebih besar dari di satunya. Ya, maka kalau pada P1 dikurangi P2, lalu ini ada 2 dikurangi 1, berarti satunya dikasih negatif. Ya, tekanan turun, kecepatan naik. P2 lebih kecil dari P1, U2-nya lebih besar U1 dan sebaliknya. Maka harus kasih negatif. Ya, delta P adalah minus setengah rho delta U kuadrat, diambil limitnya. Maka dPdx sama dengan seperti ini. Lalu kita masukkan di persamaan ini. Percuma nanti juga kita nolkan. Yang mana? Yang tadi ada rho U ini kan dUdx kali rho U dy ya. Ini adalah dPdx ya. Oke. Lalu disederhanakan, dikumpul-kumpulkan supaya cantik persamaannya, lalu menjadi ini. Tau W del X. Oke. Oke. Yang mana yang 0? Kalau ada pressure gradientnya 0. Yang mana kalau berlaku di flat plate yang sama dengan 0? Ayo. Yang mana? Rumus yang di kotak itu. Halo? Yang mana yang 0? Saudara terbiasa konsentrasi dong. dPdx itu minus rho U du dE. Ya. Terus yang mengandung itu mana? U du dE. Ini kan yang hubungannya dengan dPdx itu. Ya kan? Maka kalau dia untuk flat plate, maka ini sama dengan 0 tinggal ini. Nah, saudara tahu nggak? Sejak tadi itu yang di dalam ini. Integral 0 sampai delta. Rho U per U kali 1 minus U per U dy. Itu apa? Ayo, yang tadi sudah dibahas. Ini apa? Lalu integral 1 dikurangi U per U dy ini apa? Momentum. Apa? Yang mana yang momentum? Yang momentum itu yang U per U. Ya, U. Yang kiri. Ya itu apa namanya? Momentum thickness. Ya. Ukuran divisit momentum. Siapa yang bicara ini? Dewa, Pak. Siapa namamu? Dewa Agung Rangga, Pak. Oh, Dewa Agung. Ya. Dewa, baik. Yang kedua adalah displacement thickness. Oke. Nah, sehingga kita bisa dapatkan persamaan. Ini ya ada yang kita cari milik slating ya, yang dikembangkan dari gagasan awalnya oleh Prandtl. Tau W dibagi rho. Kalau saya kalikan rho ke sana ya. D dx U kuadrat kali momentum thickness. Delta star kali U du dx. Ini sama dengan 0. Kalau dia terjadi pada flat plate. Suku kedua kanan ini sama dengan 0. Gitu ya. Sehingga tinggal targetmu ini. Nah, bagaimana saudara mendapatkan tegangan geser fungsi X? Mari kita lihat bagaimana contoh soalnya. Gitu ya. Ini berarti diselesaikan dulu apanya nih. Oke ya.
Persamaan B, persamaan B. Oke, kita sudah dapatkan penggunaan persamaan momentum aliran dalam boundary layer telah didapatkan ini. Ya, saya coba singkat ini. Untuk flat plate flow, U kali du dx sama dengan 0 sebab dp dx sama dengan 0. Maka tinggal wall shear stress del x U kuadrat, ini kan rho U ini momentum thickness nih, adalah del x U kuadrat kali momentum thickness. Oke. Selanjutnya akan dibahas contoh kasus untuk laminar flow, tau Wx dan U per U, tau W fungsi X maupun U per U fungsi XY, ya kan? U itu kan fungsi XY, dia berubah ke arah Y juga ke arah X, ya. Oke. Loh, U per U kok fungsi XY, Pak? Coba lihat ini. Kalau saya berikan U per U fungsi XY, betulkah? Kalau saya nyatakan ini, U per U fungsi XY, padahal ini U per U hanya fungsi Y nih. Siapa bisa jawab bahwa rumus ini sebenarnya juga fungsi XY? U per U, Y per delta pangkat sepertujuh. Katanya fungsi XY, kok ini hanya fungsi Y? Bagaimana saudara jawabnya? Berarti deltanya fungsi. Ya? Deltanya yang fungsi. Siapa yang ngomongin? Namamu siapa? Dewa, Pak. Dewa lagi? Iya, Pak. Oke, bagus. Saya suka saudara berani dan smart, gitu ya. Itu juga fungsi XY, Pak. Karena U per U, Y pangkat per delta pangkat sepertujuh itu, selain fungsi Y, deltanya itu fungsi X. Gitu. Ya, dan itu analitis. Untuk turbulent flow, adalah berlaku rumus-rumus empiris. Tapi bagi saudara, silakan saudara tenang gitu, sebabnya dpdx-nya sama dengan 0. Yang ini tidak ada dihitung di dalam kesamaan. Alur penyelesaiannya. Kon gak kok berpikir jelimet, lihatlah singkatan ini. Alur penyelesaiannya. Maka saudara saya sarankan, baik-baiklah berlatih untuk energi balance yang kemarin. Ada head loss itu. Juga ini. Kenapa, Pak? Itu SOP-nya soal hampir SOP yang tetap. Orang Surabaya ngomong, alah soalnya paling ngunu-ngunu aja. Tahu ya, SOP tetap itu disebut orang Surabaya gitu-gitu aja. Soalnya habis ini itu, habis ini itu. Analisanya agak kurang butuh extraneous energi gitu ya. Ini lalu penyelesaiannya diketahui U per U fungsi Y per delta. Ya, lalu menyelesaikan apa? Momentum thickness. Menyelesaikan apa? Selain menyelesaikan ruas kanan adalah momentum thickness, lihat ini. Momentum kanan diselesaikan ruas kiri kanan momentum thickness. Yang kiri menyelesaikan substitusi wall shear stress untuk laminar dan ini untuk empirik. Lalu digabungkan persamaan diferensial fungsi X. Saya ulang lagi ya. Soal-soal begini kan selalu dimulai dari apa? Diketahui profil kecepatan. Ya, ini laminar adalah analitis, turbulen adalah empirik. Pokoknya diketahui. Digunakan untuk menyelesaikan apa? Momentum thickness. Ya, selain ruas kanannya momentum thickness, ruas kirinya apa? Menyelesaikan substitusi wall shear stress yang berlaku laminar
dan berlaku turbulen. Maka dua-duanya ini kalau saya selesaikan, akan dapatkan persamaan diferensial fungsi X. Karena masing-masing menyelesaikan sudah ke arah Y-nya. Ini ke arah Y-nya diselesaikan, diintegralkan. Ini juga diintegralkan ke arah Y nanti. Ya, dapatnya fungsi X persamaan diferensial. Maka ketemu wall shear stress fungsi X nanti. Gitu ya. Ini adalah ringkasan yang akan saya terangkan, contoh soalnya berikut. Ini contoh soal-soal. Siapa mau bertanya? Sebelum saya masuk ke contoh-contoh soal ini. Ini bagus ini, nak. Setelah saudara mengerti penurunan soalnya dibaca lagi di rumah, lalu saudara dapatkan sebuah alur berpikir. Ini ringkasan ini. Ya. Baik, saya izin ke toilet sebentar. Saudara coba berpikir itu. Oke, saya mulai bicara contoh soal. Ini di textbookmu ada, ya. Mari kita lanjutkan. Ada laminar flow melintasi flat plate, ya. Diketahui profil kecepatannya adalah sebenarnya dia mau bilang ini, tapi Pak Profesor ini membuat sebuah kembangan persamaan kalkulus. Kalau saya sih, kalau suruh membuat soal seperti ini, saya langsung saja mengatakan profil kecepatannya adalah U per U 2 kali Y per delta dikurangi Y per delta kuadrat. Dari mana dia? Dia bilang U adalah A ditambah B, Y ditambah CY kuadrat. Ya, itu lalu dari situ, dari syarat batas boundary layer sama dengan apa? Pada Y sama dengan 0, itu artinya apa? Di permukaan pelat kan, U-nya sama dengan 0. Pada Y sama dengan delta, U-nya sama dengan U besar di sisi boundary layer kan. Nah, pada Y per delta itu DU DY kan sama dengan 0. Kenapa? Karena dia meleburnya dari sebuah lengkungan fungsi ke arah datar itu kan menyebabkan sebuah titik balik, ya, titik puncak kurva gitu ya, yang yaitu DU/DY-nya sama dengan 0. Nah, dari syarat batas ini orang akan dapatkan
Misalnya pada Y sama dengan 0, U sama dengan 0. Apanya yang 0? Pada Y sama dengan 0, U sama dengan 0, A-nya sama dengan 0. Ya, pada Y sama dengan delta, U sama dengan U besar. Masukkan ini U besar. Y-nya sama dengan delta, ini delta kuadrat. Ya, terus turunkan DU DY sama dengan 0. Maka pada Y sama dengan delta, maka ditemukan A sama dengan 0, B sama dengan berapa, C sama dengan berapa. Singkat katanya, maka U per U sama dengan ini. Nah, kita selalu entah di mana-mana mengatakan Y per delta ini sebagai ini apa ini? Eta ya nak ini. Bacanya apa? Siapa tahu bacanya ini? Kayak tanda efisiensi itu loh. Apa ini? Eta ya. Iya kayaknya Pak Ed. Iya, yes, eta aja lah ya. U per U sama dengan 2 eta dikurangi eta kuadrat. Perhatikan bagan yang saya kembangkan tadi. Yang ruas kiri adalah mensubstitusikan persamaan. Aliran apa ini? Laminer. Kalau laminer berarti berlaku tau adalah mu du dy. Ya. Mu du dy. Pada Y sama dengan 0. Mengapa ada keterangan Y sama dengan 0? Karena pada wall. Wall terjadi pada Y sama dengan 0. Mensubstitusikan asumsi velocity profile yang diberikan ini, ya lalu jadi gini, tahu mu du dy untuk Y sama dengan 0. Ya, mu ya saya bagi dengan U, maka saya harus kalikan dengan U supaya sama kan? Del U, del Y. Saya bagi dengan U besar supaya ini tidak berubah, saya kalikan dengan U. Yang bawah Y saya bagi dengan delta supaya sama, saya kalikan dengan delta. Maka yang di depan mengandung mu U per delta. Del U per U dibagi dari eta. Untuk eta sama dengan 0. Ya, ya kan? Masukkan sekarang. U per U adalah fungsinya 2 theta dikurangi theta kuadrat. Ya, d theta. Ya, hasilnya untuk eta sama dengan 0 adalah 2. Maka tahu wall shear-nya adalah 2 mu U per delta. Satu ruas kiri sudah selesai. Pengalaman saya, kalian berdoa yang keluar adalah turbulen. Mengapa kalau turbulen, Pak? Tidak melalui fase ini. Tetapi ini SOP-nya ketat, Pak. Kamu latihan saja tentang nulis ini, pasti kalau laminer keluarnya seperti ini jalannya. Mu, ya untuk wall shear-nya analitik kan. Nanti saya kasih contoh yang berbeda supaya saudara jelas. Intinya wall shear-nya sekarang adalah 2 mu U besar per delta. Oke, saya mau tanya nih. Wall shear stress ini konstan atau fungsi X? Kalau dinyatakan dalam soal ini, wall shear stress-nya adalah 2 mu U besar kali delta, dibagi delta. Ya, ini fungsi X atau konstan? Halo? Ini fungsi X atau konstan? Loh. Artinya Halo? konstan. Apa? Artinya konstan. Loh, lihat baik-baik, teman. Tadi si Dewa Agung sudah menunjukkan, atau Agustin tadi ya, atau Ignatius, saya lupa. Ya, pokoknya tau W adalah hasilnya dari substitusi dengan persamaan laminer ini adalah dilatih ya ini ya. 2 eta dikurang eta kuadrat. Kalau etanya sama dengan 0, maka ini kan sama dengan berapa? Diturunkan kan tinggal 2 kan? Ya, hanya 2. Soalnya ini 2 mu kali U besar per delta. Ini konstan atau fungsi X? Yang tadi ngomong karena tidak ikut dengar sekarang. Maka nggak ada yang jawab. Padahal tadi sudah dijawab loh. Yang saya bilang, I per delta katanya sih
U per U itu fungsi X, Y. Kok Y per delta pangkat sepertujuh? Dijawab apa? Karena deltanya fungsi. Nah, karena deltanya fungsi X, Sikro. Ya, sehingga tau W ini fungsi X sebenarnya. Karena 2 mu pasti konstan. U besar konstan. Nah, kenapa kalau dp dx-nya tidak 0 itu sulit, pelat lengkung? Karena U-nya bukan konstan. U-nya adalah fungsi X. U besar gitu, ya. Nah, sekarang kita sudah dapatkan tau W yang fungsi X. Dengan rumus soal itu seperti itu. Lalu masukkan di sini. Berat, ya. Nah, tau W masukkan 2 mu U delta. Rho U kuadrat D delta dx, ya. Artinya kalau ini saya jadi 0 sampai 1 kan saya kalikan delta nih. Supaya saya bisa membuat d eta. D eta kan Y per delta. Ini strategi seperti ini tolong dilatih juga di rumah. Ini adalah momentum thickness ini. Tuh, maka masukkan fungsinya. U per U adalah 2 eta dikurangi eta kuadrat. 1 dikurangi 2 eta kuadrat. Selesaikan, dapatkan, ya, integrasi ini 2/15 D delta dx. Ya kan, deltanya pindah ke sana nanti ya. 2 mu delta menjadi ini. Delta, ini pasangan diferensial fungsi X ini. Delta D delta adalah 15 mu rho. Pokoknya selalu melalui ditemukannya delta sebagai fungsi X. Ditemukannya delta sebagai fungsi X. Dan trik seperti ini juga bisa diulang-ulang terus. Kenapa? Supaya didapatkan bilangan Reynolds. Rex adalah rho Reynolds dengan panjang karakteristik X adalah rho U besar X per mu. Ingat ya, Rex adalah ini. Rho U besar X bukan D, karena X adalah panjang karakteristiknya per mu. Sampai di sini, saudara harus tahu bagaimana dia membuat trik ini. Sama diferensial ini kan menghasilkan ini. Delta kuadrat per 2, 15 mu rho U per X per C, ya. Diasumsikan pada delta sama dengan 0, X sama dengan 0. Maka C-nya sama dengan 0. Maka menjadi delta akar 30 mu bagi 2U kali X. Ya, itu sama dengan, kalau saya bagi X di sininya, delta bagi X, maka akar 30 mu RUX. Mu per RUX itu apa? Reynolds number kan? Rho UX per mu. Ya. Maka ini adalah tebal boundary layer yang bisa dikalkulasi. Sekarang kalau ditanyakan Pak Tarji, untuk kasus ini pada X sejauh 5 meter ke belakang, berapa deltanya bisa dihitung nih? Ya. Mu-nya udara diketahui, akarnya nanti di akar. Kecepatan udara masuk U besar sama dengan U di luar boundary layer. Ingat baik-baik ya, untuk flat plate, free stream velocity masuk U itu sama dengan U di outside boundary layer. Ya, saya ulangi lagi. U masuk, incoming flow, sama dengan U outside boundary layer. Untuk karakteristik flat plate seperti itu. Maka delta ini kalau X-nya diketahui, berapa tebal boundary layer? 2 meter dari ujung. Bisa dikalkulasi. 30 kali mu dibagi R, rho-nya diketahui dari tabel, U besarnya tadi masuk incoming flow berapa, kali X-nya ini. Maka didapatkan tebal boundary layer-nya. Oke. Laminar selalu pangkat 2. Nah ini, kalau sudah dapat seperti itu, apa yang dilakukan? Membuat koefisien friksi, yaitu wall shear stress, dibagi setengah rho U kuadrat. Ini juga harus dihafalkan. Ya. Nah, wall shear stress-nya tadi sudah dapat 2 mu kali U per delta, dibagi ini. Terus dikembangkan menjadi ini. Ini harus dilatih. Kalau kamu ingin dapat nilai minimum B,
energi sama SOP dari boundary layer ini harus dilatih, gitu ya. Ini contohnya. Contoh dari soal tadi adalah kalau diketahui pada ini adalah sebentar, kecepatannya 100 meter per detik, ya, maka didapatkan tebal boundary layer pada X sama dengan 0,43 itu 1,36 mm tuh, tipis ya. Tipis. Pada 0,58 meter dia menjadi 1,59 mm. Nggak sampai 2 mili. Oke, ini adalah kasus untuk aliran lamin. Nah, bagaimana menghitung tegangan gesernya? Ini juga triknya saya berikan ya. Tegangan geser fungsi X diketahui ya. Adalah fungsi X, nanti bisa didapat. Misalnya, bagaimana mengenai gaya geser F shear? Ya, ya integral tau W kali dA yang sama dengan integral tau W, dA-nya sama dengan apa? Lebar pelat kali dx. Ya. Jadi dari 0 sampai panjangnya pelat. Sudah masukkan berarti F shear-nya sama dengan integral tau W yang fungsi X itu dikalikan lebar pelat kali dx dari 0 sampai panjang pelat. Ini kan tidak tuntas ya, dia hanya menanyakan berapa tebal boundary layer kalau X-nya diketahui. Ini adalah kalau saudara disuruh menghitung berapa gaya gesek pada pelat sepanjang itu. Tadi saudara sudah dapatkan wall shear stress, ya, rho U per delta. Deltanya juga sudah didapatkan tadi sebagai fungsi X. Oke ya. Jadi tegangan geser sebagai fungsi delta tadi contohnya di mana? Ini. Ini. Lah, 2 mu U delta, masukkan delta sebagai fungsi X. Ya, delta sebagai fungsi X, lalu kamu lihat di sini. Skin friction-nya ini. Mana sih tegangan geser sebagai fungsi X? Ya ini. Skin friction ini kan menghasilkan kasus ini beda-beda loh ya. Kalau contoh soalnya tidak ini, ya berarti rumusnya bukan ini. Tetapi yang ini ya yang sama. Tau W dibagi setengah rho U kuadrat itu adalah tentang rumus yang menyatakan koefisien friksi adalah tegangan geser dinding dibagi setengah rho U kuadrat. Oke, ya. Lalu masukkan. Ya, oke. Sehingga kalau saudara dapatkan koefisien friksinya, ini kan koefisien friksi sebagai kalikan ini sampai kalikan ini, berarti koefisien friksinya kan ini. Ini kalikan setengah rho U kuadrat, itu kan sama dengan wall shear stress. Ya, sama dengan wall shear stress. Wall shear stress adalah koefisien friksi kali ini. Kalau koefisien friksinya sama dengan ini, maka dikalikan wall shear stress, masukkan di sini sebagai rumus wall shear stress yang dinyatakan kali WDE. Oke. Nah, semacam ini itu akan terulang. Kalau turbulen, kenapa saya bilang lebih memudahkan? Karena rumus empiriknya sudah dikasih. Ingat, nu itu adalah viskositas absolut ya, kinematik ya. Nu adalah viskositas kinematik. Mu dibagi rho. Ya.
Nah, selalu sama. Ruas kiri dimasukkan sebagai rumus tegangan geser. Ruas kanan menghitung, ini yang tadi Y per delta pangkat sepertujuh tadi. Ya, Y per delta pangkat sepertujuh tadi menghasilkan, ini kan momentum thickness. Kiri diselesaikan, kanan diselesaikan, sampai dengan ini saya sudah kasih, saudara, persamaan diferensial ini yang menghasilkan delta sebagai fungsi X, ini sudah saya kasih nilai 60%, saudara, kalau sudah bisa menyelesaikan ini. Selalu sama, nah SOP-nya. Selesaikan momentum thickness untuk ruas kanan, tergantung velocity profile-nya. Ruas kirinya adalah tentang substitusi tegangan gesernya. Alhamdulillah kalau dia turbulen nggak neko-neko. Kalau laminar harus tadi dengan trik yang tadi. Mu DUDY, lalu di atas dikalikan U. U-nya dibagi U besar, lalu harus dikalikan U. Y-nya dibagi delta, harus dikalikan delta, dan sebagainya ya. Kalau ini sudah tinggal masukkan, diketahui ini masuk seret, ya. Lalu menjadi persamaan ini. Oke, ini nanti tambahan catatannya ini saya akan berikan ke Winandra sebagai pengingat saja, ya, sebagai contoh aplikasi. Adakah yang saudara tanyakan? Nah, ini kan disuruh menghitung delta sebagai fungsi E. Lalu skin friction drag-nya, koefisiennya berapa ini? 0,577 REX pangkat 1/5. Kalau turbulen biasanya akar pangkat 5 ya. Jadi kalau laminar pangkat 2. Akar pangkat 2. Skin friction, kalau diketahui sama dengan ini, wall shear stress-nya sama dengan apa? Ya, skin friction-nya ini kali setengah rho U kuadrat. Ya, ini disuruh ngitung, ingat saya disuruh ngitung ini. Tidak, hanya skin friction drag saja. Tidak disuruh menghitung. Kalau disuruh menghitung besarnya gaya gesek, ya ini sudah saya kasih clue-nya. Ya, pada yang mana wall shear stress itu sama dengan skin friction factor dikalikan setengah rho kuadrat. Ini kalau mau menghitung, oke, harus dilatih. Saya kira satu hal lagi yang belum saya jelaskan adalah data sendiri. Di textbookmu mudah sekali, yaitu ini, nah, koefisien lift adalah gaya lift dibagi setengah rho U kuadrat dikalikan frontal area. Koefisien drag untuk menghitung itu loh, nak. Ada cekungan mangkok, koefisien drag-nya sekian, berapa gaya drag-nya gitu ya, itu dilihat di buku. Itu adalah aplikasi sederhana tentang aerodinamika. Silakan dibaca sendiri. Oke. Ada yang ditanyakan? Dewa? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke. Ajak semua teman di anggota kelas ini, paling tidak untuk 2 soal, harus dilatih dengan benar-benar.
karena SOP-nya SOP yang standar. Itu aja, gitu ya. Celakanya itu aja tidak akan saudara kenal kalau saudara tidak pernah melatihnya. Urutan-urutan algoritma untuk menghitung ini satu, yang energi balance, ya gitu-gitu aja. Ya, mencari kecepatan dalam pipa untuk yang diketahui mass flow rate dan diameter pipa. Oke. Menghitung bilangan Reynolds, ya. Lalu mencari bahan dari pipa, manufakturnya apa, ada chartnya kan, ketemu E per D, ya. Lalu bersama Reynolds number ketemu friction factor, menghitung head loss. Itu kan urutan-urutan yang selalu buat orang yang sering latihan tersenyum dia. Ini begini sudah hafal saya. Oke ya. Contoh-contoh apa yang harus saya sampaikan. Kemarin saya ada reuni musisi Malang Surabaya di Malang. Oke, saya sudah main gitar sejak kelas 5 SD. Gitu ya. Oke. Seminggu sebelumnya latihan loh Pak saya. Nah, tahu maksudnya? Supaya kepekaan sensitivitas saya terhadap harmoni muncul. Tahu? Tidak satu pun profesional yang tidak berlatih. Ke pura, ke gereja, ya, ke masjid, sembahyang 5 kali sehari. Buat apa? Berlatih. Berlatih untuk apa? Untuk menghadapi kematian. Sama. Tidak satu pun orang yang tidak berlatih. Hanya orang yang tidak cerdas, yang tidak mau berlatih. Gitu ya. Saudara sekalian, kita akhiri kuliah kita. Mohon maaf bila saya sering kali menampakkan ketidakpuasan emosional semata-mata karena kecintaan saya pada ilmu pengetahuan dan kepada saudara sekalian semua. Ya, terutama generasi muda pengganti kami ini di teknik mesin. Ya, struggle, integritas, perhatikan, disiplin, ya, brave, keberanian. Oke. Itu adalah ciri-ciri kita yang kita kembangkan zaman dulu. Masih balas, ya. Teknik mesin adalah di atas segala. Rektor Udayana yang sekarang adalah junior saya. Anak teknik mesin, ya, ITS. Ya, kumpulkan 10 orang pimpinan-pimpinan perusahaan. Boleh saya bilang lebih dari 5 pasti dari teknik mesin ITS. Aduh, ya. Oleh karena itu saya sering marah. Ya. Dan saya kira saya harus berterima kasih kepada Winandra dan teman-teman sekalian juga yang aktif ikut berdiskusi, ya. Banyak yang saya hafal, Agustin, Eka Maya, ya, Dewa Agung, ya. Ini selalu muncul terus, ya. Rizal, Winandra, Wilstan, Sikro, Ignatius, ya, dan sebagainya, ya. Mudah-mudahan semuanya dapat ridho Allah SWT, dimudahkan urusannya, dan dapat melakukan ujian dengan baik. Silakan dilatih dalam waktu seminggu. Semua materi kuliah yang akan diujikan pada semester ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.